Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Ini adalah Mazda CX-60 dan ini pertama kali masuk ke Indonesia ya CX-60 ini. Dan bisa dilihat tampilan dari mobil ini sangat ganteng sekali dan dia juga memiliki fitur-fitur yang canggih. Mesin pun dia juga powerful. Jadi di luar negeri sebetulnya ya, di luar negeri itu CX-60 itu memiliki dua tipe untuk mesinnya. Ada yang gasoline, ada yang versi bensin, ada yang diesel. Tapi yang masuk ke Indonesia, ini dia yang versi gasolinnya. Dia mesinnya 3300 cc, inline 6, turbo dengan turbo juga, dan mild hybrid ini mobil. Dia bukan seperti hybrid biasa yang dia ada EV mode, jadi bisa berjalan pakai listrik, enggak. Mild hybridnya ini lebih membantu untuk boost pada saat kita akselerasi. Jadi dia dilengkapi dengan baterai 48 volt di bawah, serta ada motor listrik di bagian depan. Jadi mild hybrid ini berguna untuk meminimalisir turbo lag-nya pada saat kita akselerasi. Jadi bisa sangat luar biasa sekali. Nah, di video kali ini aku akan memperlihatkan ke teman-teman seberapa canggih mobil ini, seberapa powerful mobil ini. Kita lihat mesinnya nanti dan juga seberapa nyaman mobil ini. Karena aku juga akan melakukan test drive mobil ini. Simak videonya. Nah, kalau berbicara masalah harganya ya, jadi pada saat aku mereview mobil ini aku masih 2 atau 3 minggu sebelum mobil ini di launching. Jadi harganya masih belum keluar. Nah, jadi sekarang ini harga ada di bawah nih. Ini harga sudah keluar karena aku publish pada saat mobil sudah di launching. Oke, sekarang kita bahas untuk mobil. Jadi, mobil ini memiliki fitur-fitur yang canggih seperti aku bilang. Dia ada facial recognition. Jadi, misalkan ya, aku mengendarai mobil ini, aku kan atur ya semua, kursinya, setirnya aku atur semua, termasuk untuk fitur-fitur yang mau aku aktifkan yang mana aja. Habis itu aku selesai pakai, ada orang lain yang pakai mobil ini, kan pasti diatur-atur lagi semua satu-satu. Setelah orang tersebut selesai pakai, aku pakai lagi, mobil ini akan tahu bahwa aku mengendarai mobil ini lagi, dan semua setting itu akan dikembalikan seperti sebelumnya pada saat aku pakai. Jadi itu fitur yang sangat canggih sekali. Kita lihat bagian depannya. Nah, jadi yang masuk ke Indonesia CX-60 itu ada dua varian. Ada varian Kuro dan ada varian Elite. Basically keduanya itu sama sebetulnya. Bedanya satu di bagian grillnya. Bagian grillnya kalau misalnya Elite itu dia garis-garis seperti ini. Kalau Kuro seperti itu dia lebih ke arah honeycomb. Jadi bentuknya kayak heksagon gitu dia. Satu itu. Kedua velgnya. Velgnya dia kalau misalnya Elite dia seperti ini. Kalau misalnya di Kuro dia full hitam. Sama interiornya nanti kita lihat ada sedikit perbedaan di bagian interiornya. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau milih antara varian itu tergantung seleranya kita aja mau yang mana. Nah, bagian depan yang bisa kelihatan seperti aku bilang grill vertikal seperti ini yang kesannya pun juga keren. Logo Mazda di depan yang besar, bukan hanya sekedar logo ini, tapi ini juga digunakan sebagai radar karena mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control sama di atas ada juga kamera untuk lane keeping assist-nya. Lampunya pun dia juga baru ya. Lihat nih lampu indikator dia cara matinya loh, nyalain dia cepet terus mati, lihat nih kayak redup gitu dia yang keren. Dan ini bukan hanya di bagian depan aja, di bagian spion lampu indikatornya, di bagian belakang pun ini juga sama seperti ini cara matinya lampu indikatornya. Itu pun dia juga keren. Lampu dia sudah pasti dia LED, dengan DRL pun dia juga yang keren. Nah, velgnya dia depan dan belakang berukuran 20 inci dan dia warnanya seperti ini, jadi warna silver campuran warna hitam karena ini varian Elite. Kalau misalnya yang varian Kuro dia warnanya full hitam. Dan kalau teman-teman belum tahu, Mazda itu biasanya hero colornya warnanya soul red seperti itu. CX-60 yang itu dia warnanya soul red, tapi khusus di CX-60 ini hero colornya beda warnanya, bukan platinum quartz seperti di sebelahku ini, bukan soul red, tapi warna biru seperti itu. Aku lupa warnanya apa, tapi udah aku catat ini nama warnanya. Warnanya itu namanya Deep Crystal Blue. Dan itu biru gelap seperti itu yang kesannya itu sangat maco sekali. Dan itu baru pertama kali tuh hero color Mazda itu berbeda. Dia warnanya
Deep Crystal Blue. Di sini ada logo inline 6 karena dia menggunakan mesin inline 6. Spion, di sini ada kamera juga, di depan ada kamera karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Indikatornya nih seperti aku bilang, dia cara matinya nih seperti redup gitu ya. Keren juga. Nah, bagian belakangnya lampunya aja dia beda nih, lihat nih. Lampunya dia berbeda. Lampu indikator pun juga sama, cara matinya dia yang keren juga. Lampunya keren desainnya. Di bawah ada 2 knalpot, kita cek ini asli apa enggak dua-duanya. Oh enggak. Itu hanya estetika aja. Ini jadi ditutup. Jadi knalpotnya hanya ada 2 dia. Hanya ada 2 kanan kiri, itu hanya estetika aja. Di sini ada logo CX-60 sama ada logo all wheel drive karena ini mobil penggerak 4 all wheel drive. Nah, bagasinya ini dia besar. Bagasinya besar. Bawah ada tempat untuk ban serep juga. Sama ada untuk nurunin kursi depan. Di sini ada tuasnya untuk kita tarik. Dan kursinya pun juga pada saat dilipat yang depan tuh dia lantai rata. Oke. Sekarang kita langsung lihat ke bagian mesinnya. Nah, kita buka mesinnya. Nah, kap mesin ini dia sudah dilengkapi dengan pegas juga dan ini bisa dilihat besar sekali ya. Memang bagian depan ini besar sekali. Wajar karena dia juga 6 silinder mesinnya. Jadi di mesinnya seperti aku bilang, mesin ini dia kan 3300 cc inline 6 dengan turbo juga dan mild hybrid. Dia jadi ada mild hybrid juga untuk membantu boost pada saat akselerasi. Tenaganya, mobil ini tenaganya 258 HP dan torsinya 400 Nm. Yang diesel tenaganya itu sebetulnya sama yang di luar negeri, tapi torsinya yang berbeda. Yang diesel itu torsi bisa mencapai 550 Nm, tapi itu nggak masuk ke Indonesia, masuk hanya yang gasolin ini. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8-speed automatic. Dengan 8-speed dan jadi enaknya juga ya, transmisinya itu sudah disetting oleh Mazda. Jadi setiap giginya itu memiliki range yang jauh-jauh sehingga bisa dioptimalkan juga untuk performance ya. Jadi bisa digunakan secara maksimal setiap gigi itu. Oke, kita langsung lihat ke bagian interiornya. Kursi bagian belakangnya jujur aja pintunya dia memang nggak begitu besar untuk bagian belakang ya. Tidak selebar untuk yang bagian depan, tapi nggak apa-apa. Nah, bagian belakangnya saja ini sudah mewah dia. Kursinya dia enak, dia sudah fix posisinya, emang tidak bisa diatur untuk reclining lagi. Tapi dia sudah cukup rebah sehingga ini posisinya dia enak. Tinggiku 179 cm, sisa legroom dia masih tidak terlalu banyak ya. Sisa headroom dia lumayan banyak untuk headroomnya. Bawah sini ada 2 colokan USB-C, sama di pintu ini juga desainnya dia yang keren sekali. Speaker dia menggunakan Bose. Jadi suara sudah pasti dia sangat luar biasa sekali. Mungkin itu di bagian belakangnya. Kita langsung lihat ke bagian depannya. Nah, bagian depannya ini mewah. Depannya itu mewah banget. Posisi duduk dia sangat nyaman sekali ini. Bisa diatur untuk setir, tilt dan teleskopiknya secara elektrik dan kursi pun juga pengaturannya sudah elektrik yang pasti. Dia full digital untuk instrumennya, lengkap juga untuk info-infonya. Tengah ini adalah layar multimedia yang besar sekali dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi ini tidak bisa touchscreen untuk layarnya, hanya bisa dikendalikan dari sini saja. Ini untuk transmisi dia seperti ini, bentuknya dia simple aja tapi kelihatan mewah. Tengahnya pun konsol juga besar sekali yang kelihatan mewah. Sama ini nih bedanya Kuro sama Elite nih, tengahnya ini dia ada kain-kain seperti ini yang membuat kesannya dia lebih mewah lagi. Oke, langsung aja nggak sabar aku, kita langsung aja test drive Mazda CX-60 ini. Let's go. Mobil unitnya saya di depan, ini unit yang untuk static reviewnya. Nah, jadi untuk test drive ini ada beberapa warna ya, ada yang Kuro, ada yang Elite juga. Warnanya ada yang warna biru nih, aku dapat yang mesin grey, ini udah dikasih juga yang mana aku. Ada Prodium White sama ada Platinum Quartz juga. Nah, ini yang aku test drive yang warna ini. Langsung aja kita cobain. Oke, kita sudah jalan sekarang pakai CX-60. Mesinnya memang dia kita coba dulu ya, kita jalan dulu. Mesinnya dia halus,
halus banget mesinnya. Karakter suspensi pun juga ini ngelewatin jalanan-jalanan yang nggak rata tadi. Peredaman suspensi pun dia bisa sangat baik di jalan nggak rata lagi. Wow, dia empuk sekali. Nah, yang belum sempat aku sebutin tadi di tempat ya, head up display-nya ini sudah berbeda. Head up display-nya kalau yang aku review sebelum-sebelumnya seperti Mazda 2 mungkin CX-3 itu dia masih ada kacanya itu, jadi untuk head up display-nya. Di sini nih enggak, dia langsung ke kaca mobilnya. Jadi kalau misalnya dimatiin tuh kita masih bisa clear view. Jadi masih enak handlingnya. Maksudku untuk head up display-nya. Dan katanya Mazda pun juga radius putar itu dia bisa sangat baik sekali dibanding dengan mobil front wheel drive ya. Dia bisa sangat baik. Nanti kita coba aja. Kita putar. Nah, iya betul. Memang agak jauh seperti wajar SUV, tapi itu nggak jauh-jauh banget, enggak. Dan kita coba untuk handlingnya. Ini ada tikungan di depan. Coba. Wah, ya handling ini sangat baik. Kenyamanan berkendaranya sendiri ini enak, sangat enak sekali. Ini armrest di bagian pintu kanan sama di bagian tengah ini sejajar, dia kanan dan kiri, nggak lebih tinggi kanan atau lebih tinggi kiri, nggak. Jadi juga dia enak sekali. Setir dia juga beratnya pas, nggak yang berat-berat banget dia, nggak. Kursi pun dia juga sangat empuk dan sangat enak sekali. Karena konsepnya Mazda Jinba Eta itu seperti pengendara itu menyatu dengan mobilnya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Mobilnya nyaman, interiornya mewah. Bukan hanya yang di dalam tuh ya enak nih, tapi dari luar pun ini mobil juga enak sekali untuk dilihat. Ini mobil dari luar terlihat sangat gagah, sangat maco. Pasti banyak orang yang suka sama mobil ini. Aku aja pada saat tadi dibuka mobilnya, karena ada beberapa warna, yang aku kaget itu adalah warna birunya itu. Warna birunya itu cocok sekali dengan CX-60 itu. Sangat ganteng sekali itu mobil dengan warna biru seperti itu. Aku sangat suka sekali dengan warna birunya. Warna solarnya pun dia juga bagus, warna rhodium white, lalu platinum quartz itu dia sangat bagus. Jadi warnanya masih ada banyak untuk CX-60 ini. Nah, untuk secara dimensi ya, dia memang dia lebih besar dibanding CX-5. Di panjangnya 4,7 meter panjangnya, lebarnya dia hampir 1,9 meter, dia 1,89 meter lebarnya. Nah, dibanding CX-9 dia bedanya mungkin sedikit, sangat sedikit. CX-9 itu kan dia 5 meter panjangnya, ini dia 4,7. Jadi ini di antara CX-5 dan CX-9 lah untuk dimensinya. Oke, kita coba untuk tenaganya seperti apa dia. Kita cobain langsung, kita sudah di sport juga. Kita coba, kita gas penuh ya. 1, 2, 3. Wah, tenaganya dia sudah sampai 80 km per jam. Pindah giginya dia juga cepat. Jadi seperti aku bilang, dia itu gigi sudah diatur oleh Mazda. Jadi setiap gigi itu range-nya mungkin lebih wide, dia lebih jauh-jauh sedikit, sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada tenaga yang terbuang juga. Ada juga beberapa fitur yang eksklusif di mobil ini ya, seperti facial recognition yang seperti aku jelaskan. Itu enak sekali itu fitur yang canggih juga. Dia bisa mendeteksi siapa yang mengendarai mobil ini. Lalu juga ada untuk seat adjustment yang kita bisa, kursi ini bisa diatur secara otomatis tergantung pada saat kita masukkan tinggi badan kita. Jadi kalau misalnya kita masukkan tinggi badan kita di sini, misalnya aku 179 cm, aku masukin untuk tinggi badanku, dia akan langsung menyesuaikan posisi paling enak untuk orang yang tinggi badannya segitu. Tapi ada juga fitur-fitur yang standar ya, sudah ada di Mazda lain, seperti electronic parking brake, dia sudah ada di Mazda lainnya. Auto hold, yang fitur yang sangat aku suka sekali dari sebuah mobil ini, auto hold ini, karena sangat membantu. Karena kalau misalnya kita terkena lampu merah mungkin ya, kita berhenti, berarti kan kita harus masukin ke netral lagi, terus
rem tangan naikin, terus pas mau jalan dia harus diturunin lagi satu-satu, naik dia lagi terus turunin rem tangan. Auto hold ini enggak, cukup kita berhenti sampai ada tulisan hold nyala, dia akan nahan mobilnya, dia nggak akan jalan sampai kita gas, dia baru jalan lagi. Lalu juga ada iStop ya, untuk atau kita bisa dengarnya mungkin auto start stop, tapi Mazda menyebutnya iStop. Itu mesin akan masuk ke mode standby kalau misalnya pada saat kita berhenti. Nah, itu membantu juga untuk menambahkan keiritan bahan bakar. Lalu ada adaptive cruise control, karena mobil sudah dilengkapi dengan fitur ada adaptive cruise control ya. Jadi cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Lalu juga ada blind spot monitoring yang hampir di semua Mazda itu, mungkin sudah di semua Mazda itu sudah ada fitur itu. Dan itu sangat membantu sekali fitur itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngeh ada mobil di area blind spot, mungkin dia lampu di spion itu akan nyala dan memberitahu kita. Dan kalau misalnya kita menyalakan lampu indikator, akan ada suara yang keluar itu dan memberitahu kita juga supaya kita ngeh ada mobil di bagian kanan atau di bagian kiri di area blind spot. Lalu multimedianya yang besar ini, multimedia besar tapi dia nggak bisa touchscreen. Mau pada saat berhenti, mau pada saat jalan, dia nggak bisa touchscreen, hanya bisa dikendalikan dari bagian tengah sini. Ya mungkin kan pada saat jalan pun kita kan juga nggak mungkin mengendalikan seperti ini kan, distraction juga kita bakal lebih dari sini. Tapi kan kalau pada saat berhenti bisa lebih cepat mungkin kalau misalnya pakai touchscreen, tidak pakai ini pun dia juga tetap enak, dan dia sudah dilengkapi juga dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan pasti resolusi dia sangat bagus sekali dan besar sekali layar tengahnya ini. Jadi ini canggih ini mobil. Secara overall mobil ini enak. Aku belum coba untuk pergi jarak jauh, tapi di tempat terbatas seperti ini aja untuk tesnya dia bisa nyaman ini mobil. Nggak kebayang kalau pergi jarak jauh pasti dia sangat nyaman ini mobil, dan pas mungkin juga irit ya. Aku belum tes juga tapi pasti irit kemungkinan besar. Enak ini mobil. Thank you banget Mazda Indonesia sudah mengundang aku dan juga memberi aku kesempatan untuk test drive Mazda CX-60 ini. Jadi begitu reviewku mengenai Mazda CX-60 ini. Ini mobil yang mewah, lalu juga nyaman karena aku sudah merasakan sendiri tadi juga kan ya. Dan tampilannya yang sangat ganteng sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku, dan juga thank you Mazda Indonesia sudah mengundang aku dan memberi kesempatan aku untuk mereview mobil terlebih dahulu sebelum mobilnya di launching secara resmi di Indonesia. Terima kasih banyak Mazda Indonesia, dan terima kasih juga sudah menonton videoku. Sampai jumpa.